sehat dan bahagia ya. Baik, di sini aku akan berbincang-bincang nih, membahas seputar kemampuan simbolis pada manusia. Oh ya, sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri ya. Nama aku Aura. Aku mahasiswi D3 Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret. Dan di kesempatan kali ini, pastinya aku tidak sendirian dong. Aku ditemani oleh teman aku, namanya Mas Haryo. Silahkan Mas Haryo, perkenalkan diri ke teman-teman. Perkenalkan, nama aku Kusbandoro Haryo. Sama seperti Kak Aura tadi, aku juga dari Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret. Oke, baik lagi nih ke topik awal, yaitu soal kemampuan simbolis. Sedikit intermezzo ya teman-teman. Kemampuan simbolis atau simbolisme adalah tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol-simbol. Simbolisme di dalamnya mencakup simbol itu sendiri, yang mana di dalam simbol itu juga terdapat isyarat dan juga tanda. Jadi kesimpulannya, simbolisme itu mencakup simbol, isyarat, dan juga tanda. Lalu untuk pengertian simbol sendiri itu apa sih? Kita langsung tanya aja nih ke Mas Haryo. Baik, melanjutkan sedikit dari penjabaran simbolisme dari Mbak Aura. Simbolisme adalah suatu bentuk komunikasi yang ekspresif, mengandung suatu pesan atau informasi yang tidak dapat dikatakan secara langsung. Simbol yang mengandung suatu pengertian yang tidak mengandung informasi langsung kepada benda, objek, atau referensi, tetapi terhadap hal-hal ideal, nilai-nilai, dan paham-paham abstrak. Simbol sendiri merupakan suatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Simbol juga sudah hidup berdampingan bersama manusia, bahkan sejak zaman dahulu. Simbol sendiri juga merupakan salah satu faktor penentu komunikasi antar manusia. Bahkan kalau dipikir-pikir lagi, simbol ada sebelum bahasa maupun tulisan ditemukan. Seperti halnya ketika manusia zaman prasejarah yang berkomunikasi melalui langit-langit gua yang berisi simbol-simbol tertentu. Nah iya, contoh yang bagus. Kalau menurut para ahli sejarah, simbol-simbol yang ada di langit-langit gua itu menceritakan pengalaman hasil berburu dan gambar hasil binatang buruan mereka. Dari situ juga, para ahli menyimpulkan bahwa begitulah para manusia pada masa tersebut memberitahu manusia lain mengenai hewan apa yang aman untuk. Wah ya, make sense sih, karena dulu pasti komunikasi antara sesama manusia pada zaman prasejarah sangat sulit untuk dilakukan. Jadi menurut penjelasan Mas Haryo sebelumnya, bahwa emang simbol itu mendefinisikan sesuatu yang tersirat. Begitu ya Mas Haryo? Iya, benar sekali Pak Aura. Simbol sendiri juga bisa menjadi informasi yang memungkinkan sebuah pemikiran anggapan dasar atau hipotesa. Sebagai contoh, kita melihat sebuah tanda garis kuning atau garis polisi yang di suatu rumah, kita dapat beranggapan bahwa rumah tersebut mungkin tempat kejadian perkara suatu tindak kriminal atau bahkan rumah tahanan KPK. Iya, benar juga ya Mas Haryo. Garis kuning polisi itu juga bisa sebagai suatu tanda atau simbol yang dipahami sebagai batas orang awam supaya tidak masuk ke ranah tersebut atau merusak TKP. Berarti secara langsung juga simbol merupakan salah satu cara untuk mengatur tindakan ataupun persepsi seorang. Benar begitu Mas Haryo? Iya, benar sekali Mbak Aura. Oke, lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai istilah simbol sebagai bahan evaluasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Haryo mengenai hal ini, karena setahu saya, sepemahaman saya, bahan evaluasi itu biasanya disampaikan dari komunikasi secara langsung maupun secara tertulis, begitu. Oh iya, jangan salah. Seperti yang kita tahu, simbol merupakan salah satu bentuk komunikasi secara non-verbal ya teman-teman. Lalu, apa sih yang dimaksud dari verbal sebagai bahan evaluasi itu? Aku langsung ambil contoh saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung menyimpulkan apa yang aku berikan ini. Oke, contoh. Simbol sebagai bahan evaluasi. Bisa kita ambil ketika terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan mobil masuk ke jurang. Jika sekilas didengar, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa sopir tidak mengetahui dengan baik medan yang ia lalui. Tapi bagaimana apabila faktanya di jalan tersebut tidak terdapat rambu lalu lintas yang memadai, seperti simbol jalan yang memiliki tikungan tajam, seperti jalan berliku, bahkan simbol untuk tidak menyalip ataupun mendahului.
Dalam hal tersebut, simbol lalu lintas menjadi sebuah informasi yang krusial dan sangat penting tentunya. Dengan kejadian naas tersebut, di hari-hari berikutnya Dinas Perhubungan pasti akan mengevaluasi struktur jalanan dengan dipasangnya rambu-rambu lalu lintas yang sesuai dengan situasi jalanan tersebut. Wah, contoh yang sangat mendetail sekali ya. Bahkan dari contoh tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa selain menjadi bahan evaluasi, simbol juga dapat menjadi sebuah refleksi diri. Kalau mengenai evaluasi tadi, yaitu mengenai kurangnya tanda-tanda atau rambu-rambu di jalan, untuk merefleksi diri ini kita dapat mengambil contoh, berarti yaitu dengan ketika apabila kita berkendara di jalan dan kita melihat simbol atau tanda yang bertuliskan angka 40 km. Hal tersebut dapat didefinisikan atau direfleksikan pada diri masing-masing pengendara bahwa sebagai pengendara yang taat aturan, kita harus berkendara dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Begitu. Wah, gak kerasa sudah sampai di penghujung acara nih. Bagaimana? Pembahasan kali ini sangat menarik sekali, bukan? Pastinya dong. Jadi berdasarkan penjelasan Mas Arya tadi yang di awal sampai akhir ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemampuan simbolis atau kemampuan menangkap simbol, tanda, isyarat sangat diperlukan sekali ya teman-teman. Yap, tentunya sangat penting untuk memahami simbol, tanda, dan isyarat yang ada, terlebih di sekitar kita. Pada dasarnya, simbol terbentuk karena realitas yang ada. Dengan kita memahami simbol, kita lebih mengerti lingkungan kita dengan baik dan menjadikan kita lebih aware pada lingkungan sekitar juga pastinya. Ya, nggak kerasa udah cukup lama juga kita ngobrolnya. Aku mau ngucapin terima kasih dulu nih ke teman-teman yang sudah setia dengerin podcast kami. Makasih juga buat Mas Haryo sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Mohon maaf juga kalau pada pembahasan kami kali ini ada salah ataupun menyinggung salah satu pihak. Baik, terima kasih kembali Pak Aura. Semoga dengan pembahasan yang kita sampaikan kali ini dapat berguna kepada orang lain. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Ada hikmah yang diambil juga. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. See you and see you guys. Dah.